Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang SCP lagi. Tapi kali ini kita akan ngebahas makhluk SCP terseram menurut kita guys. Paling ringrong. Bagi kamu yang udah lama subscribe Barsilizon, udah ngikuti kita lama banget, pastinya wih, akhirnya Barsilizon bahas SCP lagi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita mau ucapin dulu terima kasih kepada kalian yang udah selalu setia nontonin video-video kita sampai sekarang. Dan mungkin bagi kamu yang baru subscribe, yang baru bergabung dengan Barsilizon, selamat datang and welcome to our zona horor. Seperti yang kita bilang tadi, di sini kita akan ngebahas tentang makhluk-makhluk SCP yang paling mengerikan menurut kita. Dan di sini ada 5 makhluk SCP yang akan kita bahas. Dan makhluk-makhluk SCP kali ini tuh sangat-sangat serem. Dan beberapa di antaranya itu nggak terlihat serem, tapi dia sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Dan kita harus stay away, harus jauh-jauh dari makhluk-makhluk tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa makhluk-makhluk yang serem itu nggak melulu tentang tampilannya yang serem juga guys. Bahkan yang tampilannya cute, yang lucu pun itu malah bisa lebih membahayakan, malah lebih ngeri daripada yang tampilannya serem-serem. Jadi jangan judge a book by the cover. Jangan terkecoh ya. Ya, jangan lihat tampilannya aja, lihat dalemannya juga. Sama halnya dengan makhluk-makhluk SCP yang akan kita bahas kali ini. Di sini kan ada yang tampilannya itu bikin kita iba, kasihan, tapi sebenarnya dia sangat-sangat membahayakan, apalagi bagi manusia. Soalnya dia ini dedoyanannya manusia guys, suka nyemilin manusia. Wih, apa nggak serem tuh? Dan langsung aja kita masuk ke pembahasannya 5 makhluk SCP terseram menurut kita. Bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja Ngumpul di celana. Sebelum kita bahas makhluk SCP-nya apa aja, di sini kita mungkin jelaskan lagi ya sedikit tentang apa sih SCP itu. Karena sebelumnya kita juga udah pernah ngejelasin apa itu SCP di video kita yang apa itu. Mungkin nanti selengkapnya kalian bisa tonton aja video kita yang SCP The Shy Guy. Kalian bisa langsung aja klik di sini ya, hitung-hitung nambah viewers. Ramein. Nah, apa sih SCP Foundation itu? SCP adalah singkatan dari Secure, Contain, Protect. Usutnya usut, SCP Foundation ini merupakan salah satu organisasi pemerintah yang melakukan sebuah pengujian terhadap suatu eksperimen yang sengaja diciptakan maupun ditemukan oleh pihak SCP itu sendiri. Ada yang nemu, ada yang bikin sendiri. Kreatif ya. Dalam perkembangannya, organisasi ini diwajibkan untuk mengurus semua benda atau makhluk hidup yang mereka temukan atau ciptakan demi mencegah kepanikan global. Usutnya usut, hal-hal yang diciptakan diantaranya adalah makhluk-makhluk buatan yang telah dimanipulasi gen penyusunnya atau membuat gen sendiri untuk penyusun makhluk hidup, membuat senjata baik senjata mati ataupun hidup, namun dalam skala yang merusak kecil sampai besar. Dan penelitian pada perkembangan IT dan IT seputar objek yang mana itu belum pernah ada di bumi. Konon, letak markas cabang SCP Foundation tersebar di seluruh negara dengan hak akses prosedur bebas melakukan penelitian pada negara tempat markas yang digunakan. Nah, itu dia tadi sedikit tentang SCP, dan langsung aja kita meluncur ke SCP yang menurut kita serem. Yang pertama ini ada SCP-1471 atau Mal O versi 1.0.0, dan ini termasuk objek kelas Euclid guys, Euclid, dan statusnya aplikasi musnah. Awalnya ini adalah sebuah perangkat aplikasi mobile dengan ukuran 9,8 MB atau MB, dan itu bisa didapatkan secara gratis atau di download cuma-cuma. Dan nama aplikasinya adalah seperti yang kita sebutkan tadi, Mal O versi 1.0.0. Konon sampai saat ini belum ada data yang berhasil memecahkan siapa dalang dibalik pembuatan app ini. Tapi menurut rumor yang beredar, aplikasi ini dibuat oleh hacker yang sangat ahli. Bahkan untuk mencari jejak pertama domain sang pembuat, dibutuhkan perangkat kelas atas milik pemerintah pusat. Namun masih aja gagal karena domain memiliki akses tertutup yang mana itu menyebabkan data fail. Zong. Usutnya usut, nggak diketahui asal muasal gimana aplikasi ini bisa terdaftar di situs-situs online tanpa mencantumkan data distribusi dan dapat di-download secara mudah, secara gampang. Dan ada satu peringatan
yang nggak tertulis tentang aplikasi itu. Itu adalah sebuah pesan bug yang mana kalau aplikasi ini udah terinstall di ponsel kalian, di perangkat kalian, otomatis perangkat ini akan aktif secara terus-menerus tanpa bisa kamu uninstall. Udah ketanam di sistem ya. Berjalan di background terus gitu. Ngeri. Serem ya. Ngerong. Konon cara kerja aplikasi ini adalah setiap 3-6 jam secara otomatis aplikasi ini akan mengirim sebuah foto yang mana foto itu menunjukkan di mana kamu sedang berada, termasuk lokasi atau waktu kamu berada. Berarti kayak stalking gitu ya. Biasanya dalam rentan 1 jam setelah foto itu dipublish di HP kamu, foto akan terkirim dan bertindak sebagai default. Tapi tahukah kamu apa yang membedakan dan membuat aplikasi ini sangat ngeri? Jawabannya adalah foto yang terkirim di HP kamu adalah foto yang menunjukkan di mana kamu sebelumnya berada. Yang berarti secara otomatis kamera yang ada di HP kamu akan secara otomatis memotret tempat yang kamu kunjungi atau kamu datangi sebelumnya. Dan di sini ada versi lainnya juga yang mengatakan foto yang kamu dapatkan berasal dari mobile lain atau HP lain. Yang mana itu artinya aplikasi ini bertindak sebagai penanda. Dan ada orang lain yang sengaja mengikuti kamu untuk mengambil dan memotret di mana kamu berada. Misal kamu lagi di WC, dia bisa tahu. Yang membedakannya adalah foto tempat yang terkirim akan selalu memunculkan makhluk aneh seperti sesosok mutan gitu dengan tengkorak kenit yang menyerupai anjing besar yang sedang menyeringai, dan itu seolah-olah mengintai kamu di tempat kamu berada sebelumnya. Usutnya usut, setelah 72 jam diaktifkan, kamu akan mendapatkan foto-foto baru tentang kamu secara terus-menerus selama 1 jam, setiap 1 jam. Dan di dalam foto itu ada sesosok mutan yang mengerikan yang selalu ada di sekeliling kamu. Pokoknya dia itu men-tracking kamu lah intinya ya. Terus mengintai ya. Iya. Semua mantra tertuju pada kalian gak aman. Dan kalau kamu terus-menerus mencoba bertahan dengan ini, maka akan semakin aktif teror-teror yang ada di sekeliling kamu. Dan artinya tujuan dari aplikasi ini adalah seolah dia memberitahu kepada kamu kalau di sekeliling kamu akan selalu ada makhluk ini yang selalu mengintai. Konon cara untuk menghentikan teror ini cuma satu. Lakukan trik lem biru pada HP kamu. Lempar, Beli baru. iya, ganti baru guys, buang aja. Ya nggak bisa diapa-apain lagi. Mau nggak mau harus ganti HP baru. Kalau Sultan mah enak ya. Uncal-uncal ya. Banting-banting, lempar-lempar ganti baru. Ya jangan install kalau nggak mau masalah ya. Lanjut lagi ke SCP yang kedua. Di sini ada SCP-957 Baiting. Dan SCP ini termasuk objek kelas scatter atau berbahaya dan statusnya nggak diketahui. Di sini tulisannya strip-strip DD strip-strip. DD kalau iso-iso enak ya. Usutnya usut, SCP-957 adalah entitas humanoid atau manusia buatan yang sampai saat ini berada di dalam sebuah rumah yang dirahasiakan untuk jaga-jaga agar subjeknya enggak mendekati manusia guys, biar aman. Konon organisme langka ini memiliki tinggi sekitar 2 meter dengan berat 75 kg. Dan nampaknya dari data yang didapat, objek nggak memiliki organ internal seperti yang diamati melalui lubang besar di badan ventralnya. Selain itu, SCP-957 nggak memiliki persamaan layaknya manusia normal karena subjek ini nggak membutuhkan makan ataupun tidur. Sedih ya. Usutnya usut, dari data yang berhasil dikumpulkan dapat disimpulkan kalau SCP-957 ini mampu untuk berinteraksi dengan menggunakan bahasa manusia normal, bahkan berada di tahap fasih layaknya manusia yang beradab atau bangsawan, sopan ya. Akan tetapi subjek yang satu ini lebih memilih untuk berbicara dengan bahasa yang enggak diketahui, dan kemungkinannya bahasa yang digunakan akan mengungkap banyak makhluk humanoid. Dan sepertinya SCP Foundation ini sedang mengembangkan bahasa yang digunakan. Meskipun SCP-957 ini enggak menunjukkan gejala bermusuhan, tapi SCP-957 ini enggak pernah menerima wawancara atau pengujian tahap safety yang ditawarkan oleh SCP Foundation. Hal ini pernah diungkapkan di mana SCP-957 menulis di kertas, dia nulis sesuatu bahwa apa yang sedang menahannya sebenarnya nggak berarti apa-apa baginya, yang berarti secara gamblang subjek udah memberikan clue kalau yang dibangun oleh SCP Foundation untuk menahannya sebenarnya bisa dimusnahkan bila SCP-957 ini mau. Kekuatannya masih belum diketahui, masih dalam tahap perkiraan. Usutnya usut, SCP-957 memiliki ketertarikan yang sama pada sebuah bangunan dengan satu orang penghuni, di mana apa yang dilakukan olehnya semacam hipnotis tapi langsung menyentuh ke pusat memori dari korban. Konon korban akan mengalami kebutaan yang berkepanjangan, yang mana sang korban nggak akan mampu mengingat ataupun melihat dalam kurun waktu 4 jam. Di sini SCP-957 akan melakukan andil, seolah memasukkan memori baru, dan memorinya itu SCP-957 ini terlihat seperti orang yang
korban ini kenal. Dan orang yang dikenal itu meliputi keluarga, saudara, atau apapun itu yang membuat korban terhanyut dalam kebutaan yang permanen dalam statistika otak. Setelah itu SCP-957 akan terus-menerus memantau korban, yang mana pada fase ini tim khusus SCP Foundation gak akan bisa menembus pertahanan yang dibuat oleh SCP-957. Dan kalau itu diteliti, semacam mengeluarkan zat asam yang sangat berbahaya. Dan bahkan zat ini belum dikenal sama sekali guys. Dalam grafik rekaman, SCP-957 seperti berkomunikasi dengan korban dan mengatakan sesuatu dengan bahasanya yang aneh. Tapi korbannya ini ngerti guys apa yang diomongin SCP-957. Ya mungkin karena udah hipnotis tadi ya. Nah disinilah perubahan mulai terlihat. SCP-957 ini mulai mencabik-cabik tubuhnya korban, memisahkan bagian organ-organ dalam, kemudian melumurinya dengan air liur yang berwarna hijau. Kayak apa ya? Slime. Dan itu semua diakhiri dengan SCP-957 yang tersenyum menatap ke arah kamera guys. Tapi di sini dalam catatan korbannya itu nggak dimakan guys, dia cuma dimain-mainin gitu doang. Usutnya usut, SCP-957 ini memiliki tingkatan bahaya yang lebih tinggi ketika dia mengasumsikan dirinya dalam fase tumbuh. Sampai saat ini SCP-957 menjadi salah satu kunci untuk mengetahui SCP lain yang kemungkinan terlibat. Sampai detik ini korbannya masih menjadi rahasia SCP Foundation. Nah itu dia tadi tentang SCP-957 yang sangat berbahaya, ngeri ngerong ya guys ya. Gimana menurut kalian tentang SCP-957 ini? Mungkin ada info-info yang belum kita jelaskan, kalian bisa tulis aja di bawah. Next ke SCP yang berikutnya, di sini ada SCP-153 atau The Drain Worm. Cacing pipa mengalir sampai jauh. Dan SCP yang satu ini termasuk ke dalam objek kelas Euclid guys, Euclid. Usutnya usut, SCP-153 ini diperkirakan sebagai sejenis nematoda atau cacing tambang yang mana dapat tumbuh mencapai panjang, di sini disensor ya, nggak diketahui, dan diameternya juga disensor berapa sentimeter gitu, nggak tahu. Konon SCP-153 ini hidup di dalam saluran parit atau pipa pembuangan air. Walaupun SCP-153 ini dapat hidup dengan mengonsumsi berbagai material organik, mereka nampaknya paling gemar mengonsumsi jaringan tubuh hewan. SCP-153 dapat memproduksi zat dengan keasaman yang tinggi dari mulut dan tubuh mereka. Dan itu mirip dengan, di sini juga disensor ya, data disamarkan. Dan juga mereka SCP-153 ini dapat berkamuflase di mana aja. Usutnya usut, SCP-153 ini telah mengembangkan sejenis teknik berburu di mana mereka akan berenang hingga ke mulut pancuran atau lubang pembuangan di dalam kamar mandi atau bak mandi, melelehkan penutup lubang dengan asam, kemudian menyamar menjadi corak lubang pembuangan. Ketika manusia masuk ke kamar mandi, mereka akan menyerang dengan asam dan nyaris enggak menyisakan apa-apa. Serem banget ya, definisi serem-serem tapi nggak perlu tampilannya serem. Ya ini berbahaya banget, sangat-sangat membahayakan. Move on ke SCP yang berikutnya. Di sini ada SCP-098 atau Surgeon Crabs. Kalau di Indonesia kan kepiting ahli bedah. Ya masuk akal sih, dia kan punya capit buat nyumak-nyumak gitu ya, nyumak lambemu. Dan SCP ini termasuk ke dalam objek kelas safe guys, aman ya. Usutnya usut, SCP-098 ini merupakan spesimen krustasea yang enggak dikenal sebelumnya. Konon mereka ini mirip dengan kepiting biasa, tapi alih-alih cangkang perisai yang biasa, ujung-ujung kaki yang menempel pada perisainya berujung pada tonjolan-tonjolan tajam mirip pisau. Dan spesimen ini memiliki ukuran lebih besar dari kepiting biasa. Jumbo dia. Panjangnya mencapai 40 cm dan lebarnya 60 cm. Ini kita masak warak ini. SCP-098 menyukai habitat berair dengan banyak tempat untuk bersembunyi. Dia suka kalau banyak rongrongannya. Mereka bisa bernapas di darat maupun di air dan hidup silih berganti di kedua lingkungan tersebut. Konon mereka juga mampu mengeluarkan suara menggunakan struktur mirip laring yang menempel pada paru-paru primitif. Usutnya usut, SCP-098 ini berburu secara berkelompok. Ketika spesimen mendeteksi adanya mangsa, mereka akan mengepungnya. Terkepung. Kemudian spesimen akan mengeluarkan suara yang meniru suara makhluk mangsa tersebut biar pada datang, ngundang ya, biar
kena lah untuk membingungkannya. Ketika mereka udah siap, satu spesimen akan mendekati calon mangsa. Ketika calon perhatian mangsa itu teralihkan oleh satu spesimen ini, spesimen yang lain akan menyelinap di belakang calon mangsa dan berupaya untuk memotong otot kaki atau tendon. Konon mereka akan terus mengeluarkan suara yang meniru makhluk tersebut. Tujuannya apa ya? Balik lagi tadi untuk membingungkan ya, biar bingung terus. Nanti kalau lengah ya nggak dapat muncul dia kabur. Usutnya usut setelah melukai otot dan tendon, spesimen akan mengolesi luka-luka tersebut dengan semacam lendir, yang mana lendir itu akan segera mengeras. Itu ada tujuannya, yaitu untuk mencegah keluarnya banyak darah dan infeksi. Spesimen akan terus melakukan ini sampai mangsanya enggak berdaya. Setelah mangsa mulai enggak berdaya, spesimen akan mulai menggerogoti daging makhluk tersebut sedikit demi sedikit. Malah menyiksa ya gitu ya. Dimulai dari bagian yang paling lunak atau mudah dimakan, misalnya wajah dan bagian-bagian tubuh yang menonjol. Konon spesimen 098 ini hanya akan makan selama mangsanya ini masih bernapas. Proses ini bisa berlangsung selama beberapa jam atau bahkan beberapa hari, berhari-hari, tergantung dari besarnya ukuran tubuh mangsa serta jumlah spesimen yang berburu. Semakin banyak, semakin besar, semakin lama. Spesimen SCP-098 menunjukkan kemampuan berkomunikasi antar sesama, misalnya saling memberitahu adanya bahaya atau calon mangsa. Konon SCP-098 ini sempat diperkirakan menunjukkan kecerdasan setara manusia, guys. Wih, kepiting aja cerdas, masa kalian enggak, ya kan? Usutnya usut SCP-098 biasanya enggak terlalu berbahaya untuk manusia dewasa dan lebih memilih mangsa yang lebih kecil seperti anjing, kucing, dan babi yang berukuran kecil. Akan tetapi mereka bisa menyerang mangsa yang berukuran besar kalau jumlah mereka ini banyak atau sumber makanannya enggak tercukupi, sedikit, guys. Dan SCP-098 ini ditemukan di sebuah tempat yang dirahasiakan, di blur di sini ya, tapi yang pasti di Brazil, setelah peristiwa hilangnya beberapa anak. Nah, itu dia tadi tentang SCP-098 atau apa tadi? Surgeon crabs atau kepiting bedah. Kalau menurut kita nggak serem-serem banget, tapi ya agak sedih ya guys ya. Gimana menurut kalian tentang SCP yang satu ini? Tulis aja di bawah. Lanjut lagi ke SCP yang kelima atau yang terakhir. Di sini ada SCP-352 atau Baba Yaga. Ini kalau menurut kita paling serem, guys. Dan SCP yang satu ini termasuk dalam objek kelas Keter. Berbahaya. Usutnya usut SCP-352 ini merupakan seorang wanita tua yang sangat tua dan kurus dengan usia dan ras yang enggak diketahui. Konon SCP-352 ini berbicara dengan bahasa Rusia kuno, tapi aksennya itu membuat upaya penerjemahan jadi sulit, guys. SCP-352 ini menolak untuk berkomunikasi, dan sejauh ini upaya komunikasi hanya ditunjukkan objek lewat ancaman atau pernyataan balas dendam. Usutnya usut SCP-352 ini nggak pernah menyebut dirinya dengan nama tertentu, dan karena sikapnya yang sangat agresif, itu sangat mustahil untuk memperkirakan informasi latar belakangnya ya, karena aksennya susah dimengerti, terus dia cuma bisa ngamuk-ngamuk doang ya, gimana. SCP-352 memiliki kekuatan fisik dan kecepatan yang jauh lebih besar daripada perkiraan mengingat usia dan fisiknya, dan juga pernah terlihat memindahkan beban seberat 200 kg tanpa susah payah. Jadi nggak ada ngeden-ngedennya, guys ya. Ganteng ya. Iya, lempeng aja. Dan selain itu dapat bergerak dengan kecepatan 70 km per jam. SCP-352 ini mampu memulihkan diri dari cedera yang terhitung mematikan bagi manusia normal, termasuk pemenggalan kepala dan luka koyak. Proses regenerasinya berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung tingkat keparahannya. Secara fisiologis, SCP-352 ini nampak seperti wanita biasa, dengan otot, tulang, dan organ tubuh dalam proses penuaan yang konsisten. Belum ada hasil yang pasti dari tes jaringan fisiknya. Usutnya usut SCP-352 ini mampu menumbuhkan helai-helai rambut yang tipis dari berbagai bagian tubuhnya. Helai-helai rambut ini dapat tumbuh hingga beberapa meter dalam 1 jam, dan nampaknya dikendalikan oleh SCP-352 sendiri, dan juga itu pernah terlihat merayap sepanjang lantai, dan selain itu di dinding serta struktur fisik lainnya. Rambut-rambut itu transparan dan nyaris nggak terlihat, guys, dan kayaknya sedikit lebih rapuh daripada rambut manusia. Helai-helai rambut ini juga dilapisi dengan semacam enzim kimiawi yang identik dengan enzim di dalam liur SCP-352. SCP-352 memproduksi enzim yang terkonsentrasi pada air liur dan rambutnya, tapi juga ditemukan di seluruh jaringan tubuhnya. Belum diketahui gimana enzim ini diproduksi dan juga bahan kimia apa yang terkandung di dalamnya. Enzim ini bereaksi saat kontak dengan jaringan tubuh manusia dan menyerang sistem syaraf
syaraf pusat. Gejala-gejalanya nampak nyari seketika, seperti halusinasi, euforia, ketidakmampuan berpikir logis, dan penekanan fungsi restor rasa sakit. Kondisi ini akan bertahan selama beberapa hari kalau targetnya hanya terkena sedikit, tapi bisa permanen ketika target terkena enzim yang banyak. Gigitan SCP-352 bisa menyebabkan dampak permanen dalam 99,9% kasus. Usut SCP-352 ini memiliki pola makan karnivora atau pemakan daging, dan itu mendorongnya memilih untuk memakan daging manusia. SCP-352 ini akan menciptakan jaring rambut menunggu korban terekspos oleh enzim yang dihasilkannya sehingga menjadi lebih jinak. SCP-352 kemudian akan mengoyak serta memakan tangan dan kaki korbannya, mencegahnya melarikan diri, dan bisa menghabiskan beberapa hari untuk memakan satu tubuh korban yang utuh. Korban ini akan terus berada dalam kondisi euforia dan nggak mampu memahami sekitarnya walaupun mereka kehilangan tangan, kaki, dan organ tubuh yang lainnya. Serem ya. Kalau menurut kita ini fix yang paling serem ya ini. Gimana menurut kalian tentang SCP Baba Yaga atau SCP-352 ini? Tulis aja di bawah ya. Nah, itu dia tadi makhluk-makhluk SCP yang paling seram menurut kita, dan yang paling serem banget menurut kita ya Baba Yaga yang terakhir tadi. Gimana menurut kalian, manakah SCP yang menurut kalian paling serem, atau mungkin ada SCP-SCP lainnya lagi yang lebih menyeramkan yang belum kita jelaskan di video kali ini? Kalian bisa tambahkan aja di bawah. Dan mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada video kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai, langsung aja kalian order di Instagram yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilistaf. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Mohon maaf ya guys ngomongnya kayak cepet-cepet karena baterainya udah mau habis.